bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, Yesusku, oh Yesusku, Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Kau mengasihi.
Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Yesusku. Sangat ku cinta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di hari yang baru. Mari sebelum kita memulai hari kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan ini selalu menemani kita, menjadi pelita bagi kita, sehingga kita tidak salah arah dan kita tidak tersesat. Saya ajak kita untuk membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 dan 36. Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Firman Tuhan berbunyi demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Saudara, hari-hari ini semakin nyata bahwa satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan atau lepaskan adalah tetap percaya pada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, karena keadaan hari-hari ini mungkin menggoda kita untuk melepaskan kepercayaan kita, membuat kita tidak lagi mau untuk percaya karena kita merasa untuk apa tetap percaya. Toh yang sakit tetap sakit. Sudah berdoa sembuh tetapi belum sembuh. Nah, sebenarnya ini kebenaran yang kita harus mengerti satu persatu. Mengenai doa kita. Ya, kita breakdown sebentar. Kita berdoa, kita percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi. Sudah, tugas kita selesai. Kita sudah berdoa. Tuhan Yesus pasti sembuhkan atau tidak? Pasti. Begitu kita naikkan doa, doa kita sudah didengar. Lalu kenapa kok tidak detik itu juga kesembuhan terjadi? Itu adalah bukan ranah kita. Bagian kita hanya mengutarakan kepercayaan, mengutarakan iman kita bahwa kita pasti sembuh. Coba saudara ingat ya, pria yang ada di kolam Bethesda yang tidak bisa berjalan, menanti kesembuhan 30 tahun lebih. Percaya, kalau air kolam itu bergetar, masuk sembuh, iya. Tapi dia tidak bisa.
Dan dia mungkin merasa, ya sudahlah, mungkin saya tidak bisa sembuh. Tapi Yesus datang dalam waktunya. Mungkin kalau kita jadi orang yang lumpuh itu, kita akan menyerah di depan. Atau mungkin orang lumpuh itu sudah menyerah, ya kan? Tapi tidak bisa ngapa-ngapain, dia sudah di situ aja. Daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, dia sudah di situ aja. Kita kalau mau berpikir manusia ya. Tapi di sini satu hal yang kita mau pelajari. Jangan melepaskan kepercayaan kita. Arti kata melepaskan itu jangan dibuang jauh-jauh, jangan ditanggalkan. Memang betul saudara, kalau kita mau benar-benar renungkan, kata tetap percaya itu bukan hal yang mudah. Diperlukan, nah ini dia. Kalau dalam ayat 36 dikatakan ketekunan atau bahasa lainnya daya tahan. Ini diperlukan. Ya, kalau kita nggak punya daya tahan, kita nggak akan terus percaya, kita akan menyerah, kita cari yang lain. Tapi kita di sini bersepakat untuk tetap percaya dalam segala keadaan. Mungkin saudara, kepercayaan itu baru muncul ketika kita menanggalkan semua kedagingan kita, semua logika pikiran kita, dan kita sudah berada di titik di mana kita semua merasa dilucuti atau terlucuti oleh keadaan. Baru kita bisa benar-benar percaya dengan hati yang sungguh. Tapi pertanyaannya, mengapa harus menunggu momen seperti itu baru kita percaya? Yaitu saudara yang bisa menjawab sendiri. Mengapa tidak waktu baik-baik semua kita belajar untuk terus percaya? Bukankah sebetulnya itu lebih mudah kalau di logika? Tapi memang betul, kata firman Tuhan, lebih mudah bagi seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Kadang-kadang zona nyaman, zona aman itu membuat kita terlena, membuat kita lupa daratan, membuat kita lupa apa yang harus kita pertahankan. Karena kita merasa kita sudah baik-baik saja. Baru ketika kekurangan, ketika mengalami tantangan, kita baru berkata, aduh, seandainya dari dulu saya percaya. Dan itu bukan hal yang salah, itu hal yang klasik. Saya yakin hampir semua manusia pernah mengatakan kalimat itu. Coba dari dulu saya terus percaya, dan seterusnya. Oleh karena itu, hari ini firman Tuhan menasihati kita semua. Jangan kita melepaskan kepercayaan kita. Karena besar upaya menantinya. Sebetulnya targetnya, nasihatnya, titik beratnya bukan di besar upah yang menanti. Tetapi adalah jangan lepaskan kepercayaan kita. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan kehendak Allah, ketika kita tetap tekun, ketika kita punya daya tahan untuk terus percaya, kita akan memperoleh janji Tuhan. Jadi begini yang membuat sulit saudara. Karena kita nggak bisa lihat, kita sulit untuk percaya. Saya beri contoh. Ketika saya berbicara pada saudara, Bapak A, Ibu B, 25 langkah ke depan lalu belok kanan, saya sudah siapkan hadiah untuk Anda. Anda bisa lihat. Anda lakukan, Anda percaya, Anda jalan ke sana. Karena Anda tahu goalnya apa. Pasti Anda percaya dengan mudahnya. Tetapi, kalau Anda tidak benar-benar mengenal saya, dan saya tiba-tiba bilang, saya ini maha kuasa, saya ini kaya raya, saya punya harta karun,
Saya janji kalau kamu mendapatkannya, kamu bisa ambil semuanya. Tapi tolong jalan dari Mojokerto ke, katakanlah, Yogyakarta. Lalu di sana masuk ke sini ketemu dengan ini, bilang ini nama saya begini-begini. Apakah Anda akan langsung percaya? Saya yakin tidak segampang itu, Ferguson. Karena Anda belum benar-benar kenal saya. Karena goalnya juga nggak jelas, nggak kelihatan. Tapi kalau saya bilang, tolong ambilkan itu, ya, barang saya. Katakanlah barang itu mahal. 30 langkah ke depan, kelihatan dari sini. Siapa yang cepat ambil duluan boleh memilikinya. Anda tidak berpikir 2 kali untuk percaya sama saya. Karena kelihatan. Nah, tapi sekarang kita mesti tarik kembali. Siapa yang berjanji ini siapa? Kalau itu Tuhan Yesus yang berjanji, dia punya track record yang sempurna. Dia tidak pernah gagal. Dia pasti akan genapi. Yang kita bahas pagi hari ini, biar kita punya ketekunan, saudara. Biar kita ini tidak melepaskan percaya kita. Karena apa? Bukan karena supaya menerima berkat. Karena dia yang bilang, jangan lepaskan percayamu. Ya mari kita tidak lepaskan percaya kita. Sehingga ketika kita melakukan firman, tindakan iman kita menyertai, ya, percaya kita itu menyertai tindakan kita. Sehingga janji yang Tuhan sudah siapkan, kita bisa peroleh. Kenapa? Karena kita percaya dan melakukan. Percaya dan bergerak. Ini topik pagi hari ini yang kita bahas. Tetap percaya dan bertindak bergerak. Firman Tuhan berkata, umatku yang mengenalku tetap percaya dan tetap bertindak dalam terjemahan lain. Mari, pagi hari ini, kalau saudara merasa kosong atau saudara merasa linglung, kembali pada janji firman Tuhan, tetap percaya, tetap bergerak, tetap bertindak. Dia setia, dia tidak pernah tinggalkan. Mari kita yang justru tanggalkan setiap pikiran-pikiran yang tidak jelas yang merintangi. Ya. Kalau saudara hanya menimbang-nimbang menilai bahwa selama 5 tahun terakhir ini saya belum banyak itu janji Tuhan yang terjadi. Kalau gitu ya saya pikir-pikir dulu ya untuk terus tetap percaya. Toh belum terlalu menguntungkan bagi saya. Lah hati-hati. Kalau kita sudah mulai memasukkan Tuhan dalam perhitungan logika kita, hati-hati. Berarti kita sudah mulai melepaskan percaya kita. Pagi hari ini saudara, firman Tuhan berkata pada saudara, jangan melepaskan kepercayaanmu dan tetap miliki ketekunan. Karena janji Tuhan itu ya ada. Janji Tuhan itu benar adanya. Terima janji Tuhan itu. Dengan cara apa? Meresponinya, menyikapinya. Tidak melepaskan kepercayaan, tidak membuang kepercayaan kita. Dan punya daya tahan, tetap tekun, tetap beribadah. Belum diberkati Tuhan kok beribadah, katanya ibadah itu ucapan syukur. Ingat, ucapan syukur itu dalam segala keadaan. Bukan karena segala keadaan. Untuk itu, pastikan pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, kita berdoa pada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Engkau tidak pernah ingkar. Engkau yang berjanji setia. Kau tidak pernah meninggalkanku. Aku percaya sungguh-sungguh kepadamu. Dan kita akan melihat janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih.
Bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Dan biar sepanjang hari ini kami semua diberkati, sehat dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.